Selamat siang, pada video kali ini saya melakukan praktikum untuk mata kuliah basis data MC4206. Perkenalkan, saya Rudi dengan NIM 0514312667 dari Prodi Sistem Informasi UT Jakarta. Untuk tugas tiganya yaitu aplikasi membuat transaksi, perintah transaksi, dan basis data terdistribusi. Untuk transaksi nanti saya memberikan beberapa perintah, dan basis data terdistribusi mereplikasi Linux Ubuntu ke Windows. Langsung saja saya ke Excel. Selanjutnya start. PIP my admin. Selanjutnya di sini sudah ada database, namanya Permata Husada RS itu rumah sakit. Ya, sini sudah ada 6 tabel. Selanjutnya di sini saya besar. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan perintah commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Yang pertama, untuk menggunakan perintah commit, yaitu artinya transaksi telah selesai dan terjadi perubahan data. Contohnya seperti ini. Pertama saya ke routine, create new routine name-nya misalkan transaksi 1. Lalu untuk mempercepat waktu, di sini saya menggunakan notepad. Di sini sudah ada yang pertama. Ingin saya tambahkan pasien namanya aset dan keterangan lainnya. Di sini saya tidak menggunakan perintah commit. Coba kita go. Di sini sudah ada prosedur transaksi 1. Misalkan kita execute. Nah, di sini nama aset di sini ada, tetapi belum ditambahkan, belum ada di tabel pasien, belum ada. Ini nama siapa nih? Nama aset ada 2 ya. Itu nama aset apa? Ada 2 yang nama aset. Di sini saya ganti nama asetnya menjadi nama Yusuf. Nama aset jadi 2. Saya ganti. Di sini ada nama Yusuf, tapi di tabel pasien Yusufnya belum ada karena belum menambahkan perintah commit. Selanjutnya saya membuat transaksi baru namanya
transaksi 2. Transaksi 2. Di sini saya menggunakan perintah commit. Lalu saja ambil contohnya. Namanya aset lagi ya. Oh iya, sama. Tapi ini nanti ada di table. Saya ganti namanya jadi Munaro. Nanti di sini yang tadi saja ya, jadi aset aja ya, supaya ada di tabel. Lalu di sini menggunakan perintah commit, tambahkan. Nah, misalnya kita execute. Nah, di sini ada aset, tapi tadi nggak ada perintah commit, di tabelnya nggak ada aset. Di sini apakah ada aset? Nah, di sini ada aset, nama aset. Nama asetnya ada 2 ya. Aset apa ini? Ganti namanya jadi Anton. Nama aset itu 2. Itu saja untuk perintah commit. Selanjutnya menggunakan perintah rollback. Perintah rollback, kita buat transaksi ketiga. Transaksi 3. Di sini rollback itu untuk membatalkan perintah yang sedang berjalan. Jadi ketika ada rollback, jadi sebelumnya itu tidak jadi ditambahkan. Misalkan ada ID pasien 12345. Siapa ID pasien 12345? Oh, tidak ada. Misalkan diganti 3453, ingin mengganti nama Anton, pasien Anton. Prosedur 3, tadi berapa? 3453. 34 ini ya, dimana di pasien 3453 dengan nama Zelvia. Di sini kita transaksi ketiga. Selanjutnya ini execute. Di sini namanya ganti jadi Zelvia. Tidak. Namanya tidak berganti karena dia membatalkan perintah yang sedang berjalan. Jika ingin
menambahkan pasien, maka setelah kalimat rollback, contohnya kita tambahkan pasien di sini saya tambahkan namanya Bunga, dan pasien sebelumnya namanya Jamal, ada rollback di belakangnya, itu artinya dibatalkan untuk ditambahkan. ID pasien, coba lihat dulu ID pasien. Saya ingin mengganti nama Melati 9867 ID-nya 9867. Kita buat transaksi 4. Apa sudah ada? Tadi berapa? 94. Kadang suka lupa. 9867. Oke. Mengganti nama Melati dengan Bunga 9867. Oke. Di sini nanti Jamalnya tidak masuk karena dibatalkan perintahnya, dan Bunga ditambahkan ke pasien dengan ID sekian. Tadi Melati ya, ID-nya berganti menjadi Bunga. Kita go, kemudian kita execute. Nah, di sini tadi nama Melati digantikan dengan nama Bunga, dan nama Jamal dibatalkan karena ada perintah rollback. Itu fungsi untuk perintah rollback. Apa tadi? Setelah perintah rollback, selanjutnya perintah checkpoint, tempat di mana proses terakhir dilakukan, terakhir disimpan maksudnya. Kita buat transaksi 5, transaksi 5. Langsung saja copy paste. Ini lumayan panjang, jadi saya copy paste saja. Di sini saya menambahkan 3 pasien yang bernama Yanto, Yanti, dan Budi. Nanti di sini ada di Yanti ada perintah rollback, artinya dibatalkan untuk disimpan, dan yang lainnya dapat disimpan. Misalkan saya untuk transaksi 5, di sini nanti apa namanya tadi ya, nanti Yanti tidak masuk ke daftar karena ada perintah rollback, dan Yanto dan Budi masuk ke daftar. Kita execute. Ternyata di sini ada Yanto 2. Tadi yang nggak masuk Yanti ya, berarti benar. Di sini saya kembali ke pasien, Yantonya ada 2. Kenapa bisa ada 2 Yantonya di sini? Kita edit. Namanya misalkan Herman.
ganti Herman aja. Oke, selanjutnya ini nama pasiennya. Setelah tadi apa namanya checkpoint, selanjutnya kita ke trigger. Apa itu trigger? Trigger itu sebuah perubahan basis data yang bernama event dimana itu nanti ada bermacam-macam eventnya, ada triggernya itu dijalankan setelah insert, after insert, sebelum insert, before insert, update, sebelum update triggernya berjalan, setelah di update triggernya jalan, setelah di delete triggernya berjalan, sebelum di delete triggernya berjalan. Jadinya trigger itu seperti perubahan di sini. Untuk untuk trigger di sini sangat krusial ya. Untuk trigger di sini diminta untuk menambahkan tabel baru di perintahnya. Di sini kembali ke sini. Di sini masih 6, diminta menambahkan 2 tabel lagi, tabel obat dan transaksi obat. Langsung saja kita tambahkan tabel baru. Atau di sini saja. Kita tambahkan tabel transaksi obat dulu. Tabel transaksi obat terlebih dahulu. Kita copy paste saja biar cepat. Tabel transaksi obat dengan ID sekian, pasien obatnya, jumlahnya, total harganya. Selanjutnya di sini saya tambahkan tabel transaksi obat. Di sini sudah ada transaksi obat. Selanjutnya saya tambahkan tabel obat. Langsung saja di sini kita copy paste saja biar cepat. Tabel obat. Nah, ini dia. Tabel obat. Tabel obat dengan atribut ID obat, kode, nama, harga, dan stoknya. Saya melihat kelihatan. Oke, lanjut. Di sini kita go tabel obat sudah masuk ke dalam daftar tabelnya. Tabel 3, 4, 5, 6, ada 8 tabel sekarang. Selanjutnya setelah ditambahkan itu, selanjutnya akan saya indeks terlebih dahulu obat dan transaksi obat. ID obat saya indeks, yang ada ID-nya saya indeks, atau kenapa indeks, diindeks. Terus transaksi obat yang ada ID-nya kita indeks sebagai primary key-nya. Di sini diindeks juga, diindeks aja ya, yang ada ID itu tuh spesial, nggak dimiliki sama banyak benda atau orang. Makanya itu khusus
makanya harus diindeks namanya ID. Sudah obat dan transaksi obat sudah diindeks. Selanjutnya saya membuat tambahan apa ya, tambahan tabel di sini. Saya atur kembali. Nah, ini sudah ada. Selanjutnya di sini saya tambahkan di tabel obat dan transaksi obat di sini belum masuk ya. Saya jadikan tabel gitu. Bagaimana menjadikan tabel? Di sini belum ada. Saya juga lupa namanya. Nah, di sini kita tambahkan obat dan transaksi obat. Transaksi obat pakai taruhan dan obat. Mana ini apa namanya? Oh, ternyata saya taruh di bawah. Diminta yang taruh di bawah. Nah, pasien sama obat. Jadi pasien minta obat nanti. Pasien ke obat. Berarti sebagai penerimanya kita ke pasien, kebalik, pasien ke transaksi obat. Gimana, kenapa jadi jarak ini? Cepetan dikit. Mohon maaf. Ini kenapa gerak-gerak? Tidak boleh tarik. Nah, jadi ini transaksi obat ke pasien. Nah, jadi nanti ini pasien ke pasien. Nah, mana bisa diam.
obat ini sebagai primary key dan foreign key-nya. Kita buat relasi pasien ke ID pasien. Oke. Mana dia? Kabur-kaburan. Selanjutnya mana tadi transaksi obatnya? Selanjutnya obatnya itu ke transaksi obat. Mana obatnya? Obat ke transaksi obat. ID obat di sini maksudnya. Kita buat relasinya ID obat ke ID obat. Sudah. Kita munculkan kembali. Ini dia sudah punya relasi ya antara pasien, transaksi obat, dan obatnya. Relasinya seperti ini. Selanjutnya, setelah dibuat relasi, kemudian di sini saya ingin menambahkan data ya. Bagaimana trigger itu bisa terjadi. Di sini sudah. Selanjutnya saya akan menambahkan obat ya di sini. Obat, mana obatnya? Itu sudah. Selanjutnya kita ke obat. Ini obat. Perintahnya obat. Mana obatnya? Struktur. Nah, insert. Nah, tambahkan ID obat. Mungkin bebas ya. Obatnya apa aja ya. Misalkan kodenya ID-nya, ID obatnya, obat pertama, kode obatnya misalkan B004, nama obatnya selanjutnya harganya misalkan per tablet ya mungkin 25.000, stoknya tersedia tinggal 15. Selanjutnya obat yang kedua, ID obatnya 2, obat kedua kodenya B005, nama obatnya misalkan
harganya misalkan satu tablet 18.000, stoknya tersedia tinggal 8. Kita tambahkan kolom lain. Obat yang ketiga, kode obatnya misalkan nama obatnya Imbus dengan harganya 35.000. 35.000 itu mungkin satu botol kali ya, atau juga stoknya masih banyak 25.000. Kemudian di sini kita tambahkan ke tabel obat. Nah, sudah ada 3 tabel obat. Selanjutnya selanjutnya kita menggunakan perintah trigger. Kita langsung aja di trigger. Ada trigger di sini. Ada tuh. Trigger, create new trigger. Misalkan tabel obat, trigger name-nya di sini. Jualan obat waktunya itu tabel obat atau transaksi obat. Transaksi obat. Transaksi obat setelah dan insert. Dengan definisi ini seperti sudah saya tulis. Update copyright saya lupa. Di sini misalkan obat, transaksi obatnya. Di sini masih ada obat imbusnya, tinggal 25 tablet. Sedangkan di sini misalkan pasien dengan nama siapa ya? Dengan nama anaknya Budi 3274. Nama Budi membeli obat. After insert 3274. Update obat set. Update definitionnya, stok obat, ID obat sambungannya, ID obat. Tambahkan
tambahkan ke transaksi 3274 ID pasiennya Budi tadi berapa ya? 3274 ya. Tadi obatnya stoknya masih 25. Ini 00 berapa tadi ID obatnya? B006 ya. Dia mau membeli 10 tablet obat, mungkin harganya 10 dikali tadi berapa, 35.000 satu tablet, mungkin tidak semester ini. Coba kita tambahkan. Tidak bisa ternyata. ID pasiennya, mungkin ID pasiennya 2, 3. Oh, berarti ini emang harus ditransaksi obatnya. Ini harus ditransaksi obat, bukan di ID. Oh, ID obat atau transaksinya? Saya juga lupa. Terus di sini tinggi obat kali ya, obat aja kali ya. Terlihatnya Friza, tabelnya obat ini. Kalau terlanjur beli obat, naruhnya nama obatnya apa gitu. Kita copy. ID pasien 3 006. Di sini emang transaksi obat. Transaksi ya benar, saya malah di obatnya. Wes, kita edit, tambahkan, harusnya di transaksi. ID transaksi misalkan 5, nama pasiennya siapa, ID pasiennya misalkan siapa ya,
Tadi siapa namanya, Budi ya, Budi mau beli ID obatnya, obat ketiga, benar berarti. Tapi obat juga harus ditambahkan juga di situ dengan jumlahnya. Budi mau beli 10 obat tadi ya, 10 obat mungkin tadi imbus kali ya, 350.000 dua tiga lagi. Misalkan ID transaksinya 4, pasiennya Anton ingin membeli obat kedua dengan jumlahnya 4. Total harganya tadi obat kedua berapa ya, 32.000 ini. Obat terakhir, obat lama 3. ID pasiennya Asep mau beli obat, jumlahnya 3, itu harganya 15.000. Kita tambahkan nah setelah ini kita trigger aja. Nah, setelah dia memesan obat mungkin seperti itu, lalu kita trigger di transaksi obat tadi, trigger nilainya penjualan, lalu agar, lalu di sini apa namanya, nah itu update obat di transaksi obat. Tadi transaksinya siapa misalkan kita ingin menghitung berapa jumlah stoknya, maksudnya seperti itu. ID-nya 53274.
005. Di obat ada transaksi obat tidak benar-benar sesuai dengan hampir sejam makanya. Jadi di sini intinya dia nanti berkurang, yang tadinya jumlahnya sekian dia jadi menjadi berkurang. Seperti itu untuk trigger ya. Mungkin sekian untuk sesi satunya tentang tadi ya, transaksi ya, seperti itu. Selanjutnya kita ke yang kedua. Yang kedua yaitu mengenai data terdistribusi. Untuk data terdistribusi, di sini saya bilang ya, saya silang terlebih dahulu. Kita matikan penggunaan replikasi. Saya matikan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini saya sudah menggunakan menggunakan flash disk, pemanggilan flash disknya pada Ubuntu-nya supaya terdeteksi. Jadi sudah ada di Ubuntu-nya sudah XAMP-nya sudah ada di Ubuntu-nya. Maksudnya sudah saya download. Selanjutnya di sini saya membuka VirtualBox. Dan saya jalankan Ubuntu-nya.
Sebelumnya saya sudah melakukan penginstalan VirtualBox Ubuntu dan memasukkan XA menggunakan flashdisk. Untuk tahap replikasi di sini kita pertama-tama mengkonfigurasi Windows, mengaktifkan filter attach dan attach MySQL. Dan di sini Ubuntu-nya nanti dulu. Mungkin nanti di part 2 ya, takutnya PC-nya mati. Dan mau saja di part 2.